Pelayan hamil hanya telat antar makanan, tapi sang nenek langsung mengutuk bayi di kandungannya. Ucapan sejahat itu dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitar. Si ibu hamil marah sampai membanting meja dan berbalik pergi, tapi nenek itu masih saja melontarkan kata-kata pedas. Semua bayi kecil itu akan terbakar. Wanita cantik di seberang mencoba menasihati dengan baik, tapi hasilnya... Suami wanita itu mendengar itu, mendekat ingin menghajar nenek itu. Namun tiba-tiba... Pengunjung restoran terpaku. Melihat itu Koki segera mengambil wajan. Namun nenek itu hanya luka ringan, sementara aksi Koki malah membuatnya murka. Lalu nenek itu menendang 2 kali, melompat ke langit-langit dan merayap liar bak laba-laba. Dazuang menembaki monster itu, tapi lawannya terlalu gesit. Tiba-tiba, si nenek sudah di belakang Dazuang dan menamparnya hingga terpental jauh. Senapan jatuh di depan Dahai saat si nenek mendekat. Dahai memungut senapan dan membidik si nenek gila, tapi dia terlalu takut menarik pelatuk. Di sampingnya, si gendut cemas dan menyuruhnya segera menembak. Saat itu si nenek berlari ke arah mereka. Lewat beberapa tembakan, si tua aneh pun tumbang. Bukan Dahai, tapi Lao Hei yang baru datang yang menembak. Sementara itu, pria yang digigit tadi masih kejang di tanah. Mereka membantu korban naik ke mobil, lalu gegas ke rumah sakit terdekat. Namun baru berangkat, pemandangan di depan mengejutkan mereka. Suasana gelap gulita. Lao Hei mengira itu awan hitam, tapi mana mungkin awan bersuara aneh. Tiba-tiba, seekor lalat masuk dari ventilasi AC. Belum sempat bereaksi, ribuan lalat langsung menyerang dan menyerbu masuk mobil dengan ganas. Terpaksa kabur dari mobil, mereka kembali ke restoran dan bersembunyi di toilet. Anehnya, jasad nenek masih hangat meski sudah lama wafat, membuat mereka takut dan segera membawanya keluar. Tiba-tiba muncul mobil polisi dengan pria berpakaian preman. Mereka waspada, menodongkan pistol dan menyuruhnya menunjukkan gigi. Melihat giginya putih bersih, mereka tenang. Namun pria itu malah merebut senapan Dazuang, lalu berbalik menatap kejauhan tanpa membunuh mereka. Lalu, dia mengambil senjata dari mobil dan membagikannya ke semua orang. Pria itu pun jadi pemimpin di sana. Di bawah komandonya, semua segera menutup pintu dan jendela pakai meja. Malam tiba, saat berjaga di atap, mereka melihat mobil es krim aneh mendekat dari kejauhan. Seorang pria berbaju kuning perlahan turun dari mobil itu. Lalu, tangannya memanjang lentur dan terus tumbuh. Sambil meraung ngeri, ia pun menjadi monster berkaki tangan panjang. Babi itu menerjang kerumunan penonton, dan orang-orang di lantai atas segera menembak. Dalam sekejap, mereka menembaki makhluk itu hingga hancur. Saat itu juga, lampu mobil di jalan menyala. Serombongan mobil melaju ke arah mereka, dan anehnya, sopirnya terus menggelengkan kepala. Jelas, mereka bukan manusia normal. Begitu hantu dan makhluk aneh itu mendekat, orang-orang di atas langsung menembak membabi buta, hingga kaca